Oke, kita lanjutkan ya. Saya pakai ini ya. Ini aplikasi BIOS. Kalau tadi screencast, jadi punten ini agak ada suara hujan dikit, gak apa-apa ya. Cuma enaknya kalau BIOS ini bisa langsung jadi satu video tuh nggak ada batasan gitu, sejam, setengah jam. Kalau screencast itu 15 menit tadi, makanya agak repot ya, lama. Jadi punten ya kalau ada suara-suara ini agak berisik dikit ya, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan ya. Sin alfa. Sin alfa gimana? Sin alfa berarti yang diketahui di sini apa? Depan. Kenapa sin? Karena yang diketahui adalah depan dan samping. Depannya siapa? Depannya sudut, ya kan? Oke, depannya sudut. K1. Maka rumusnya apa? Tadi sin itu adalah depan dibagi samping. Oke. Dibagi K1. Sehingga kalau kau cari K1Y berarti rumusnya apa? Sin alfa kali K1. Jadi dari situ ya rumusnya ya. Bentar ya, saya cek dulu. Kali sin. Oke, dari situ berarti rumus yang ini tadi, yang ini. Oke, K2 juga sama, prosesnya sama. Kalau ini berarti kan miring, kita buat perseginya dulu. Seperti itulah ya. Nah, bantu ya. Sama seperti tadi, kita buat ininya. Sama ya. Kemudian kita ini arah ke X -nya. Ya, seperti itu. Sama ya. Prosesnya sama, alfanya ini di sini. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian setelah tadi kita menguraikan gaya, itu tadi namanya menguraikan gaya. Kemudian selanjutnya adalah kita meresultankan. Resultan itu berarti dijumlahkan lah ya. Cuma hati-hati di sini adalah tanda apa namanya arahnya gitu ya. Karena tadi kan salah satu sifat gaya adalah memiliki arah. Dan arah itu punya nilai. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Kita sepakati seperti itu ya. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Ke atas ke samping maksudnya apanya? Tanda panahnya ya. Oke, kita akan meresultankan pada sumbu X. Sumbu X berarti yang X itu apa? K1X dan K2X. K1X arahnya kemana? Ke kanan. K2X arahnya ke kiri, ya kan? Maka meresultannya gimana? Karena tadi kan ke kanan maka positif K1X min K2X. Kenapa min? Karena arahnya ke kiri. Kemudian pada sumbu Y, RY sama dengan yang mana Y? Atas. Semuanya ke atas ya. Berarti semuanya positif. K1Y ditambah K2Y. K1 sin alfa ditambah K2 sin beta.
Iya, bisa dipahami ya, itu meresultankan. Nah, ini kan masih dalam bentuk nantinya Rx dan Ry. Nanti ketemu di sini Rx-nya di sini, ya kan? Ry-nya ketemu di sini. Nah, kita ingin mencari satu gaya yang merupakan hasil resultan dari tadi K1 dan K2. Ini baru meresultankan, ini resultan akhirnya adalah di sini. Yaitu karena ini adalah bentuknya segitiga, ya kan? Nah, ini kan aslinya, maaf. Nah, ini kan segitiga nih. Nah, ini segitiga ya. Kalau diketahui Rx, Ry, maka miringnya adalah rumus umumnya udah diajarkan ya. Berarti akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Kalau kita pindahkan jadi sebuah segitiga kan aslinya. Nah, ini rumusnya resultan gaya. Nah, dinamakan dengan tadi ya, saya gak lupa, konkuren gitu ya. Dinamakan konkuren itu karena titik ini bekerja melalui titik 0, ya kan? Maka R-nya adalah akar Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Maka arah resultannya bagaimana? Arah resultan ke sudutnya. Maka tan alfa sama dengan, bukan alfa ya, berarti sini lambda. Theta aja lah, tan theta sama dengan Rj per Rx. Oke, mencari tetanya gimana? Mencari tetanya, kan sudut ya harus diketahui ya. Anda bisa pakai kalkulator. Tadi saya udah nyari ya. Kebetulan di laptop saya nggak ada soalnya. Sebentar, tadi saya cek dulu. Nah, silakan cari di YouTube bisa. Yang belum paham ya, yang belum paham. Ini berarti kan diketahui tan alfa tadi hasilnya adalah misalkan X gitu ya. Maka kan kita ingin mencari nilai ininya kan, nilai sudutnya ya. Berarti kalau mencari nilai sudutnya adalah dengan cara arkestan. Nah, ini kan nilai tan alfa, padahal kalau dimasukkan ke sini harus bukan alfa sih, apa sih namanya? Tadi kita sepakati theta ya, tan theta. Padahal yang dimasukkan ke gambar ini harus tetanya aja. Maka mencari theta adalah arkestan dari nilai Rj dibagi Rx. Dapat dari mana? Silakan cari di kalkulator. Gimana cara mencarinya? Nah, ini contohnya. Kalkulator sains. Ya. Oke, langsung kalau saja. tan itu kan berarti langsung pakai tan. Kalau arkestan berarti Anda pakai shift. Klik tan, kemudian klik kurung buka. Nah, kemudian silakan cari ya cara aplikasi arkestan di kalkulator sains pakai yang Casio. Misalkan 0,081 seperti itu ya. Nanti ketemu sudutnya berapa. Lalu sama. Oke, kita lanjutkan. Begitu tadi ya caranya. Sekarang gimana kalau gayanya tidak konkuren? Konkuren itu maksudnya tidak terletak di titik tangkapnya, bukan di titik 0. Pada prinsipnya sama ya. Pada prinsipnya sama saat menguraikan gayanya K1X. Misalkan di sini ada K1, K2. Sebentar ya. Oke. Nah, pada prinsipnya sama. Di sini ada K1 dan K2. Kan dia tidak terletak di titik 0 ya kan? Itu dinamakan tidak konkuren tuh gitu. Kita uraikan dulu ya. K1 uraikan menjadi K1X. Kemudian kita uraikan juga menjadi K2. K1Y juga, ini K1X, K1Y. Caranya rumusnya sama seperti tadi. K2X dan K2Y juga sama rumusnya. Kemudian kita resultankan sama,
yang X sama X, yang Y sama Y. Kalau di sini kebetulan yang X itu arahnya ke kanan semua, maka dia positif. Ya kan? Maka Rx sama dengan sigma Kx, yaitu K1X ditambah. Kenapa ditambah? Karena semuanya arahnya ke kanan. Sama dengan K1 cos alfa 1 ditambah K2 cos alfa 2. Kemudian RY-nya sama dengan sigma KY. Maka arahnya pun kita lihat di situ semuanya ke atas, maka semuanya positif. Maka K1Y ditambah K2Y sama dengan K1 sin alfa 1 ditambah K2 sin alfa 2. Nanti ketemu Rx-nya, ditulis di sini Rx nilainya berapa, ya kan? Kemudian RY nilainya berapa. Cuma kita ingin tahu di manakah letak dari posisi ini nanti. Nanti kita akan cari ya di contoh soal. Resultannya gimana? Sama. Rx akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Kalau kayak gini berarti kuadratin dulu. Dua-duanya dikuadratin, ditambahkan, baru diakarkan. Ya, nanti kita ke contoh soal. Nah, tadi ini adalah mencari resultan gayanya dan menguraikannya. Sekarang kita mencari letak titik tangkap gaya resultan. Titik tangkap tuh titik mulainya ini ya. Bentar ya, ini kok ada ini. Kita bentar ya. Ada error ini. Ya Allah. Udah. Maaf ya, tadi kesalahan teknis. Saya cek dulu, masih ngerekam nggak biasanya? Masih. Nah, sini saya ulangi. Kita akan menentukan letak titik tangkap gayanya. Untuk mencari letak titik tangkap tuh yang mana maksudnya? Tadi kan udah ketemu nih. R-nya di mana gitu ya. Kita uraikan lagi kan jadi Rx Ry ya. Jadi Rx Ry kan, ketemu R ini. Letak titik tangkap itu maksudnya ini. XS itu adalah titik tangkap dari titik 0. Mencari XS-nya dan ZS-nya. Nah, untuk menentukan ini maka kita menggunakan persamaan momen ya. Momen tadi apa? Gaya dikalikan dengan jarak atau lengan gaya. Maka satuannya adalah, misalkan kalau gaya itu Newton, jaraknya misalkan meter berarti ton-meter, Newton-meter, atau satuannya ton. Kalau kita pakai satuan MKS maka ton-meter ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah momen ya. Kita mencari momen X, yaitu yang di K1 dulu ini. Momen X itu artinya apa? Yaitu perputaran suatu benda itu acuannya adalah sumbu X. Sumbu X-nya ini sumbu X. Jarak ya. Berarti gaya itu dikali jarak. Jaraknya dari mana? Jarak dari gaya itu ke sumbu X.
makanya dinamakan dengan momen X. Oke, sekarang kita momen X berarti K1X. Kalau K1X saat ini jaraknya ke sumbu X berarti yang mana? Y1 ini ya, sampai bawah pokoknya acuannya. Y1 ini berapa? Nanti kita kalau ini tahu aja dulu ya, nanti prosesnya. Y1 itu yang sepanjang ini berarti. Nah, Y1 tuh yang mana? Ini Y1 tuh ini. Nah, ini C1, jarak dari K1 ke sumbu X. Kan? Saya kasih warna lain ya. Apa ya? Warna apa ya? Ini aja ya. Nah, ini jaraknya berapa? Y1, segini itu Y1. Berarti jaraknya secara vertikal ya. Karena kan biar dia bisa berputar, muter gitu ya. K1 mau ke X kan muter gini berarti. Oke. Kemudian K2X nya ini. Nah, berarti K2X jaraknya ke sumbu X berarti yang mana? Y2. Oke. Nah, ini ya Y2. Segini tuh Y2. Sumbu X. X tuh yang mana tuh? Ini acuannya. Nah, ini. X tuh yang ini. Oke, mana tadi? Ini ya, ini X tuh yang ini X tuh maksudnya ya. Jadi jangan bingung. Ini X tuh acuannya ini. Oke, kemudian yang Y sekarang. Berarti acuannya apa? MY artinya adalah perputaran gaya terhadap sumbu Y. Berarti acuannya tuh sumbu Y. Sumbu Y itu yang mana? Keliru. Acuannya tuh ini, maaf. Nah, ini acuannya nih. Acuannya berarti yang ini. Saya ganti ya warnanya biar beda. Nah, acuannya ini. Oke, sekarang K1Y. K1Y itu ini. Jaraknya ke titik Y, berarti yang mana? Yang warna merah ini. Ya. Ini jaraknya. K1Y ini. Nah, enggak. Kita sebut sebagai apa? X1. Nah, ini X1 nih. Ya Allah. X1. Ini X1 ya kan? Nah, X1. Kemudian K2Y di sini. Berarti jaraknya yang mana? Ini X2 terhadap sumbu Y kan? Kalau di ini jadinya ini sigma KY kali X. Kalau yang tadi MX berarti sigma KX kali Y. Dibalik ya, berarti MX itu bukan K1X kali X, tapi dibalik kali Y. Kenapa dibalik? Ya, tadi Anda lihat ya jadi gambar. Kemudian, nah, setelah menjadi resultan, kan berubah di sini tuh. Titik tangkap resultan R ini dinamakan dengan titik S. Dengan koordinatnya adalah sekarang kita ke koordinat yang baru. Saya hapusin dulu ya semuanya. Kita ke koordinat yang baru, yang warna biru ini ya. Namanya adalah XS dan YS.
ya kan, XS dan YS. Sekarang kita cari momen X-nya dengan resultan yang baru. Berarti udah kita abaikan dulu ya yang K1 K2, kita sekarang ke yang resultan. Oke. Yang resultan kita buang dulu. Nanti kita kembalikan lagi biar gampang. Yang resultan ya. Maka MX itu artinya apa? Resultan itu RX-nya terhadap sumbu X. Karena resultan kalau diuraikannya dari RX dan RY. Dinamakan MX berarti terhadap sumbu X. Berarti MX sama dengan RX dikalikan YS. Kenapa YS? Kan jarak RX ke sumbu X. Ya, seperti tadi ini. Kalau MY berarti adalah jarak RY ke sumbu Y. Jaraknya berarti secara vertikal, jaraknya berarti nilainya X2. Berarti nilai X ya. Nah, maaf bukan X2, XS. XS kan segini, ya kan? Ini tadi YS. Sehingga kalau dipindah ruas, YS sama dengan MX dibagi RX. XS sama dengan MY dibagi RY. Kita substitusikan persamaan satu kan yang ini ke persamaan kedua. Maka XS sama dengan MY tadi apa? Sigma KY kali X per RY. YS sama dengan MX sigma KX kali Y per RX. Maka resultannya sama seperti tadi, intinya adalah RY dibagi RX itu resultan ya, intinya Y dibagi X. Cari tetanya berarti gimana? Tadi pakai kalkulator tadi ya, yang arkestan. Itu caranya. Oke, kemudian kita masuk ke contoh soal. Makanya Anda harus ini ya. Contoh nih, gaya-gaya seperti tergambar. Ada K1. K1 yang mana? Ini. Kita 6 ton nilainya ya. Kita tulis 6 ton di sini. K2-nya 8 ton. K3-nya adalah ini. 3 ton. Dengan koordinat titik tangkap itu titik awalnya ya. Titik awal dia itu memulai. Yang pertama adalah K1 titik tangkapnya kan di sini nih. Berarti koordinatnya berapa? 2,2. Kemudian K2 di sini ya. Koordinatnya berarti berapa? 4,4. Kemudian K3 di sini titik tangkapnya berarti koordinatnya berapa? 3,5. Dengan arah masing-masing gaya alfa 1. Berarti patokannya adalah dari gaya ini ke arah sumbu X yang ini ya. Diukur pakai sumbu derajat atau diketahui di sini ya 140 derajat. K2 berarti 20 derajat. K3 berarti dari sini sampai sumbu X aja ya. Nah, 300 derajat. Di materi ini kita pakai cara analitis ya, nanti saya nggak nerangin ininya, nanti pekan depan insya Allah. Oke, sekarang kita adalah mencari resultan gayanya. Resultan pada sumbu X, tadi rumusnya adalah pakai rumus yang tadi aja karena kita analitis ya. Nah, intinya K1X itu adalah K1 kali cos, kalau X itu kali cos, kalau Y kali sin, itu aja prinsipnya. Kalau mau pakai rumus ya, yaudah sekarang rumus dulu aja. Maka K1 KX, maaf, sigma KX adalah K1 kali cos alfa 1 ditambah K2 kali cos alfa 2 ditambah K3 kali cos alfa 3. Nah, di sini yang hati-hati adalah nilai dari cos. Karena kalau Anda melihat grafik cos itu bentuknya gini. Ini grafik kosinus. Di kuadran 1 itu kan total sudut itu 360 derajat. Dibagi menjadi 4 kuadran, berarti setiap kuadran itu 90 derajat. Udah pernah ya harusnya ya. Di kuadran 1 itu 0 sampai 90 nilainya positif di atas. Kuadran 2 90 sampai 180 negatif.
kuadran 3 180 sampai 270 negatif, di kuadran 4 270 sampai 300 270 sampai 360 nilainya positif. Diingat-ingat, harus dihafal ini ya. Ya boleh lihat lah. Jadi nanti kenapa mesti tahu itu? Karena kan kita akan menemukan kondisi nilai alfanya itu sampai ratusan gitu ya. Umumnya kan 0 sampai 90 ya kan. Cuma kan di sini ternyata ratusan. Kalau pakai analisis seperti itu, kecuali kalau Anda mau pakai grafis, nanti bisa diatur maksimal 90 derajat. Oke, berarti 6 cos 140 di kuadran ke berapa? Berarti di kuadran ke 2. Kuadran 2 ya. Nah, berarti dia nilainya apa? Negatif nanti, sini negatif. 20 di kuadran 1. Cos 300 itu di kuadran ke berapa? Ke 4. Nilainya positif. Maka sini negatif. Kenapa negatif? Karena 140 derajat di kuadran ke 2. Negatif. Ini positif, maka nilainya adalah, karena titik tol nilainya positif, maka dipastikan arahnya adalah ke kanan. Kemudian selanjutnya saya cek tadi ya. Di kuadran resultan pada sumbu Y sama rumusnya pakai sin berarti ya. Kalau sin kita pakai grafik sinus. Kalau sinus kuadran 1, kuadran 2 positif, kuadran 3, kuadran 4 negatif. Anda lihat dari sini aja. Tapi harusnya udah paham sih ya. Waktu sekolah kan udah diajari. 140 di kuadran berapa? Kuadran ke 2, maka positif. 20 kuadran 1, maka positif. Sin 300 derajat di kuadran ke 4, maka dia negatif. Dari situ ya. Karena hasilnya positif, maka dipastikan arah gayanya adalah ke atas. Berarti ke kanan dan ke atas. Jadi resultan totalnya adalah Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat dijumlahkan kemudian diakarkan. Jadi ketemu R penggantinya atau R resultannya adalah 5,959 ton. Arah resultannya gimana? Tadi pakai tan ya, tan theta sama dengan Ry per Rx nilainya 0,90344. Maka cari tetanya adalah arkes tan. Tadi caranya gimana? Lihat kalkulator Anda atau lihat di YouTube kalau yang belum bisa. Cari aja cara mencari arkes tan menggunakan kalkulator. Nanti ketemu, oh ternyata R-nya ini terletak di sudut atau tetanya adalah 42 derajat, 0,5 menit dan 45 detik. Atau 42 derajat lah ya. Kalau lebih mudahnya. Sekarang kita akan menentukan letak titik tangkap gayanya di mana. Letak titik tangkap gaya resultan itu pada sumbu X dan Y, maka caranya adalah dengan mencari momen terhadap sumbu X. Mx sama dengan tadi rumusnya ya, Mx itu adalah K1X dikali Y1, ingat-ingat ya, kali Y, berarti K1X tadi nilainya berapa? K1X, berarti 6 kali cos 140 derajat. Nah, Y1 nya berarti pernah K1 itu di mana? K1 ini ya. Ini K1. Maka terhadap titik tangkapnya terhadap sumbu X, berarti jaraknya di mana? Nah, ini. Saya akan terangkan. Pertama, ini kan 6 kali cos 140 derajat dikali 2. 2 dapat dari mana? Jarak ini. Kan titik tangkapnya di sini nih K1. Ya kan? Nah. Ini jaraknya berapa? Kalau kita pindahkan di sini. Nah, jaraknya berapa?
0 ke 2, 2. Nah, dari sini 2. Oke. Kemudian K2, titik tangkapnya di mana? Di sini. Kita bikin ya kan. Nah, K2 di mana sih? K2 ya, ini betul. K2. Titik tangkapnya di mana? Sini. Terhadap sumbu X ini kan. Ini ke sini, ke sumbu X. Berarti jaraknya berapa? 4. Nah, K2X dapat dari mana? Tadi yang atas, K2 kali cos. Kemudian K3X adalah K3 kali cos sudutnya kali Y3. Kita lihat Y3 nya berapa ya kan? Kan di sini nih. Maka jarak titik tangkapnya ke sumbu X adalah berapa? Ini. Sini ya. Berapa jaraknya ini? Nol sampai ke 5. Dapat 5 dari situ. Nah, hitung ya. Ini negatif karena di kuadran kedua, hati-hati, ini negatif. Ini kuadran 1, kuadran 4 positif. Ketemu? MX adalah 28,378 ton meter. Terhadap sumbu Y sekarang, yuk kita cek. K1 terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang ini. Ya, titik tangkapnya di mana ini? Ya kan? K1Y kali X1. X1 itu berarti mana jaraknya? Ini K1 ke sumbu Y. Berarti yang ini. Berarti yang ini jaraknya. Nah, sumbu Y kan jaraknya ini. Berarti sebesar berapa? 2. Saya kasih warna lain ya. Nah, jaraknya berapa? 0 ke 2. 2 dari sini. X2 berapa? Kita lihat. X2 jaraknya ke sumbu Y. Empat, ya kan? Tuh 0 sampai ke 4. Kalau 3 berarti yang ini. Jaraknya berarti segini. Berapa ini? 3 ya. Segini kan 3. Nah, di sini 3. Nilainya kuadran kedua positif, kuadran 1, kuadran keempat negatif. Hati-hati ya di situ ya. Maka ketemu MY-nya 10,858 ton meter. Maka MX-nya ketemu RX, MX itu adalah RX dikali YS. Rumusnya tadi di atas ada ya. Mana tadi rumusnya? Yang atas lagi. Nah, ini ya. Maka YS sama dengan MX bagi RX. Ketemu 6,41. Ini keliru tadi, ada salah gambar. Ini harusnya 6,41. Ya, ini salah ya, harusnya agak ke atas dikit. Kemudian XS-nya adalah 2,7. Dari mana? MY dibagi RY. Tuh. Ya, ini mah rumus ya, tapi sebisa mungkin mah nggak cuma ngapal ya, tapi harus dipahami itu dapat dari mana gitu ya. Dan semua ternyata kan bisa dijelaskan ya melalui gambar ini. Oke, tadi MY sama dengan RY dikali
XS, MY momen di sumbu Y, berarti RY ya kali XS. Kebalikannya ya, momen Y berarti apa? Momen suatu benda perputarannya acuannya adalah sumbu Y, berarti pengalinya adalah X dibalik. Kalau MX berarti pengalinya adalah Y. Lihat di sini. Jadi kalau digambarkan ini harusnya agak ke atas sedikit ya, 2,7 dan 6,41 di plotting, cari 2,7 di bawah. Di plot, kemudian titik sama 2,7, 6,41 baru nanti digambarkan ya, seperti itu arah ininya. Untuk nilainya, tannya menggambarkannya pakai itu. Nanti kita belajar pakai cara grafis. Berapa nilai tannya? Maka bisa menggunakan rumus yang ini ya, alfa ini ketemu nanti. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjut nanti pekan depan adalah di grafis ya. Tapi saya rasa ini harus dimatangkan dulu. Semoga aja semuanya cepat paham. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.